Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Coba lambaikan dulu tangannya kepada yang mau bersukacita hari ini. Haleluya, saya melihat tangan-tangan yang bersukacita. Saya pribadi mau mengucapkan selamat Natal kepada kita semua dan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita mau memulai ibadah kita, ibadah kelahiran Yesus Kristus, di mana Natal adalah suatu ungkapan kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Saat Yesus lahir ke dunia, saat itulah ada pengharapan bagi setiap kita. Ada hidup yang kekal dan ada berkat yang melimpah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami terima daripada-Mu, boleh kami terapkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh memberikan, menabur kasih kepada setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, biarlah hari ini Tuhan kami mengingat momen Natal ini sebagai ungkapan kasih kami kepada Engkau Allah kami, kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah, Allah yang memenuhi setiap hati kami. Biar kami tinggal di dalam-Mu dan Engkau tinggal di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak
sembah Kau Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama katakan ku sembah Kau. Ya Yesus, kami sembah Kau, Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Katakan ku sembah Kau dalam bahasa Mandarin. Wo cingpai ni, wo cingpai ni, wei yo ni pei de, wo cingpai chan bei, wo cingpai ni. Sekali lagi katakan dalam bahasa Mandarin. Wo cingpai ni, wo cingpai ni, wei yo ni pei de, wo cingpai chan bei, wo cingpai ni. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, semuanya katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Mari lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Oh Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kelahiran-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Bukan karena perbuatan kami Engkau mengasihi kami, bukan karena kehebatan kami Engkau mengasihi kami Tuhan, tapi karena Engkau adalah kasih itu Tuhan. Kasih yang memampukan kami untuk melakukan Tuhan segala perintah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau memuji Dia, mau sembah Dia lebih dalam lagi di hadirat-Nya. Kita mau naikkan syukur kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu yang memampukan kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan membawa kami dalam kemerdekaan Tuhan. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Semuanya katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menaikkan pujian lebih lagi kepadamu. Mari semua setiap kita yang mau memuji Tuhan, kita sama-sama berhimpun dan bersukaria pada hari ini. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang mau bersukacita pada Allah kita? Coba lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau bersukacita buat Allah kita. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja.
Allah sendiri. Allah sendiri dalam rupa insani. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji buat Raja kita. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Bahkan dari pulau-pulau, dari benua, kita sama-sama mau memuji Dia. Amin. Karena hari ini adalah momen Natal, momen kelahiran Yesus, yaitu hari ulang tahunnya Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
dengan sukacita. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan, haleluya, Gloria. Lambaikan tanganmu buat Tuhan. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan lewat suara kita. Muliakan Dia lewat hidup kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami ada. Itu karena kasih Karunia dan anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang memberikan kami Tuhan hidup yang berkelimpahan. Kami boleh mengalami kemenangan. Kami boleh mengalami Tuhan terobosan hari demi hari. Terima kasih Yesus, karena Engkaulah Tuhan yang lahir di dalam hidup kami. Kami mempunyai pengharapan. Kami mempunyai Tuhan visi misi dalam hidup kami, yaitu menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mau naikkan pujian kepada Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kita sama-sama mau menyanyikan lebih lagi kepada Allah kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
katakan seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama katakan nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita mau katakan seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya. Bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kelahiran-Mu. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap hati kami. Di momen Natal ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami. Di momen Natal ini juga Tuhan, kami membawa seluruh Tuhan permasalahan dan beban kami. Kami percaya Tuhan, saat kami menaruh beban kami di bawah kaki-Mu, Engkau akan memberikan kelegaan dalam hidup kami. Engkau akan memulihkan hidup kami. Engkau akan membebaskan kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur pagi hari ini, sebab Engkau Allah yang telah turun ke dalam dunia. Kami sambut Engkau dengan segenap hati kami. Engkau tinggalkan kemuliaan-Mu, hina bagi kami, untuk menyelamatkan kami umat yang Kau sayangi. Kami bersyukur, kami adalah orang-orang yang Kau tebus, Engkau selamatkan. Dan hari ini kami boleh sama-sama merayakan lagi kelahiran-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang menjadi penasehat yang ajaib dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami sepanjang tahun ini, sehingga kami boleh ada di akhir tahun ini. Kami bersyukur buat nasihat-nasihat firman-Mu yang membuat kami tetap teguh sampai hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami lewati hari-hari ini. Sebab itu di tengah perayaan Natal pagi hari ini kami mau bersyukur dan bersuka cita, dan kami mau dengar lagi firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus urapi kami, untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengar firman, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat Natal. Saya mewakili seluruh penatua dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal, dan biarlah damai sejahtera Natal, sukacita Natal, berkat Natal berlimpah-limpah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya bersyukur, dan tentu kita sama-sama semua bersyukur pagi hari ini. Tahun ini kita boleh lagi merayakan Natal. Beberapa minggu yang lalu masing-masing ibadah membuat ibadah perayaan, dan hari ini kita sama-sama beribadah untuk memperingati hari Natal, hari kelahiran Yesus. Kita tidak mempermasalahkan mau tanggal berapa pastinya Yesus lahir, tapi satu hal yang pasti kita percaya bahwa Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia meninggalkan segala kemuliaannya dan dia datang ke dalam dunia dalam kehinaan. Itu untuk saudara dan saya, amin.
Kita bersyukur tahun ini oleh karena kasih karunia Tuhan keadaan negeri kita semakin membaik. Bahkan Jambi juga udah 0. Tapi bukan berarti terus kita mau jumawah, tapi kita mau tetap percaya perlindungan Tuhan dan kita tetap mau taati protokol kesehatan. Amin. Kita berdoa supaya ada kasih karunia Tuhan atas bangsa kita, atas kota kita, sehingga kita masih dapat terus mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus. Nah, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah tema Natal nasional. Dan kita bersyukur sekali lagi karena kondisi keadaan negara kita sudah semakin baik. Dan kita berdoa terus semakin baik. Karena saya percaya rakyat Indonesia rakyat yang taat pada pemerintahannya, amin. Sehingga itu akan membuat negeri kita akan semakin baik. Nah, ini adalah tema dari Natal nasional yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dengan judul Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Oke, mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini, 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, tentu Bapak Ibu nanti di rumah boleh baca mulai ayat-ayat di atasnya, ayat 18 tentunya. Yang menyucikan kita dari dosa itu tentu hanya darah Kristus. Sehingga di ayat yang ke-18 dikatakan, bukan oleh barang yang fana, bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah yang mahal, kita ditebus, kita disucikan, dosa-dosa kita semua dihapus. Nah, tetapi kalau bahasa Inggris dari ayat ini itu berbicara tentang sebenarnya memurnikan jiwa. Karena berkali-kali saya katakan kalau berbicara tentang anugerah hidup kekal, keselamatan yang Yesus berikan itu bagi roh kita. Pada waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita memperoleh anugerah hidup yang kekal. Tetapi sekali lagi manusia itu adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Nah, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, dan ada perasaan. Nah, pikiran, kehendak, dan perasaan kita yang firman Tuhan katakan Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 22 dikatakan bahwa kita harus mengalami pembaharuan budi. Jiwa kita harus dimurnikan terus menerus. Jiwa kita harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus di dalam karakternya. Kehendak kita seperti kehendak Kristus, pikiran kita seperti pikiran Kristus, keinginan kita seperti keinginan Kristus. Karena kitab Daniel juga mengatakan bahwa di akhir zaman dan hari-hari ini Tuhan sedang mengadakan penyaringan dan pemurnian. Makanya kita bersyukur tahun depan Tuhan juga sudah memberikan fokus bagi kita untuk menjadi umat yang mengenal Allah, kuat dan bertindak. Tapi bukan berarti sekali lagi Bapak Ibu bahwa fokus tahun ini berlalu begitu saja, enggak. Karena fokus tahun ini yaitu membangun gaya hidup tubuh Kristus. Itu harus menjadi gaya hidup kita seumur hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, ayat firman Tuhan ini yang menjadi tema nasional Natal tahun ini. Nah, saya percaya bukanlah sebuah kebetulan kalau kita diingatkan lagi kepada fokus tahun 2021 ini. Yaitu kita mau terus membangun gaya hidup tubuh Kristus. Dan tentu Bapak Ibu masih ingat sepanjang tahun ini saya mengajar ada 2 gaya hidup tubuh Kristus. Yang pertama itu adalah apa? Bertekun dalam firman dan bertekun dalam persekutuan. Inilah praktek dari ayat 1 Petrus 1 ayat 22 ini Bapak Ibu. Karena jelas tadi ayat itu katakan apa? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 katakan firman-Mu itu adalah kebenaran. Dan saya percaya saya sedang berdiri di depan jemaat yang taat kebenaran firman Tuhan. Yang taat katakan amin. Kok jadi ragu-ragu Bapak Ibu?
Saya percaya saya berdiri di depan jemaat yang hidupnya benar-benar bertekun dalam firman. Saya ingatkan sekali lagi, bertekun itu artinya berpegang teguh pada firman. Apa-apa kata firman. Dan kita bertekun di dalam persekutuan. Nah, persekutuan itu harus ada kasih. Makanya 1 Petrus 1 ayat 22 tadi katakan apa? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga. Jadi ini adalah hukum sebab akibat. Orang-orang yang hidupnya bertekun di dalam firman, mereka pasti akan bertekun di dalam persekutuan. Orang yang taat kepada firman Tuhan, maka hidupnya pasti akan menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Nah, makanya sekali lagi kita bersyukur tahun ini kita boleh merayakan Natal, dan biarlah melalui momen Natal ini kita sekali lagi seperti ada tulisan di belakang saya, reconnected. Karena berbicara tentang Natal itu bicara tentang hubungan yang kembali dibaharui. Hubungan antara Allah dan manusia yang tadinya berdosa dan terpisah, tapi karena kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, bahkan dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa terhubung lagi dengan Allah. Dan saya percaya orang yang hubungannya dengan Allah baik, itu juga pasti akan mempunyai hubungan yang baik dengan sesamanya. Oke, Bapak Ibu melihat gambar ini. Ini gambar kendaraan, ada bus, ada motor, ada mobil. Menurut Bapak Ibu, apa yang membuat kendaraan-kendaraan ini bisa bergerak menuju sasarannya, menuju tujuannya Bapak Ibu? Apa? Kehendak. Oh ya, kemarin udah dengar khotbah saya di SMP Unggul. Setuju. Ya. Yang pertama tentu karena kendaraan ini sudah diisi dengan yang namanya BBM, bahan bakar. Kalau nggak ada bahan bakar, gimana kendaraan-kendaraan ini bisa jalan kan? Nggak mungkin. Tapi apakah hanya cukup ada yang namanya bahan bakar? Biarpun mobil Bapak Ibu di garasi, kendaraan motor Bapak Ibu di garasi diisi full dengan bahan bakar minyaknya, terus kalau Bapak Ibu nggak berkehendak kemana-mana dan nggak bertindak menyalakan kendaraan tersebut, apakah kendaraan tersebut bisa mencapai tujuannya? Enggak juga Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana seperti tema Natal tahun ini secara nasional dikatakan bahwa cinta kasih Kristus itu menggerakkan kasih persaudaraan. Nah, ada dua kebenaran yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bicara tentang Natal itu bicara tentang reconnected. Bicara tentang hubungan yang kembali dipulihkan. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan tadi juga, ketika hubungan dengan Tuhan beres, maka pastilah hubungan kita dengan sesama juga beres Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita benar-benar mempraktekkan bahwa cinta kasih Kristus itu menggerakkan hidup kita untuk tinggal di dalam persaudaraan. Tentu seperti Petrus katakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 6, 7 dan berikutnya, kasih kepada saudara-saudara seiman dan kemudian kasih kepada semua orang. Karena sekali lagi tahun depan Tuhan mau menuntun kita untuk menjadi umat yang kuat dan bertindak. Bukan jago kandang, ngomong kanan kiri. Tuhan gak mau kamu jago kandang. Ya, kita harus keluar dan bertindak. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan ada dua kebenaran pagi hari ini yang harus kita mengerti. Bicara tentang Natal sekali lagi, yuk baca ayat ini sama-sama. Semua hafal Bapak Ibu? Boleh sambil tutup matanya, nggak usah lihat layar. Yuk kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya ya begitulah kira-kira ya. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu hafal, tapi bukan hanya hafal tapi benar-benar menghayati. Karena kebenaran yang pertama yang harus kita mengerti di tengah-tengah kita merayakan momen Natal hari ini, kalau Natal itu ada, itu semua karena kasih Allah. Dan berkali-kali kita sudah dengar sebuah statement bahwa Allah itu bukan pribadi yang punya kasih, tetapi Allah itulah
kasih. Nah, kita bersyukur sekali lagi di momen Natal ini kita diingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, Tuhan sudah menyatakan diri-Nya kepada umat yang berdosa. Sehingga apa? Sehingga kita tidak binasa. Nah, kebenaran yang pertama yang harus kita mengerti di dalam Roma pasal 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sekali lagi kebenaran pertama yang ingin saya ingatkan dan teguhkan bagi setiap kita bahwa kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Seperti kendaraan yang tadi saya katakan udah diisi full dengan BBM-nya. Jadi dari sisi Tuhan, Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya. Sekali lagi makanya kita merayakan Natal hari ini. Natal ada itu karena kasih Tuhan. Paskah ada itu juga karena kasih Tuhan. Tapi sekali lagi seperti kendaraan tadi yang saya katakan, kendaraan itu walaupun full tank isi bahan bakarnya, tapi kalau enggak ada orang yang berkehendak untuk menghidupkan mesinnya dan menjalankan, juga nggak akan kemana-mana. Jadi sisi satu dari Tuhan, Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini yang kedua adalah harus mempunyai kehendak setiap kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekali lagi kebenarannya adalah Tuhan tidak menaruh kasih yang Dia curahkan itu di dalam perasaan kita, tetapi di dalam apa? Kehendak kita. Kalau cinta mungkin itu di dalam perasaan Bapak Ibu. Makanya ada lagu katakan jatuh cinta berjuta rasanya, perasaannya. Jatuh cinta itu secara ilmiah itu karena ada hormon yang membuat logika kita jadi mati, sehingga rasanya semua indah, tapi itu cuma perasaan, dan perasaan itulah nabil. Makanya berkali-kali saya juga ingatkan setiap orang-orang yang BBM di ibadah-ibadah pemberkatan nikah kudus, saya katakan untuk menuju pernikahan it's okay pakai cinta pada pandangan pertama, perasaannya berbunga-bunga. Tapi untuk memasuki pernikahan dan menjalani pernikahan itu nggak boleh pakai cinta yang hanya ada di dalam perasaan. Harus pakai yang namanya kasih Allah. Dan kasih itu ditaruh di dalam kehendak. Maka sekali lagi, sekalipun saya katakan kebenaran yang pertama tadi adalah kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup Bapak Ibu, tapi Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Ingat ayat 1 Petrus 1 ayat 22 tadi katakan tadi, oleh karena ketaatan. Seperti di minggu lalu di perayaan Natal saya katakan, Allah tidak menciptakan kita seperti robot. Tapi Allah menciptakan kita manusia dengan free will, dengan kehendak bebas. Dan Tuhan mau di dalam kehendak bebas kita, dari kehendak kita sendiri, kita mempraktekkan kasih itu. Makanya sebuah pertanyaan bagi setiap kita, apa sih yang menjadi penghalang terbesar yang menghalangi kehendak kita untuk hidup dalam kasih persaudaraan yang erat satu sama lain saat ini? Walaupun saya percaya, saya berdoa, saya berharap orang tua, anak, suami, istri, saudara bersaudara gak ada yang berantem hari-hari ini, amin. Bahkan sekali lagi kalau bicara tentang tema Natal nasional, saya percaya ini adalah doa dan kerinduan supaya sesama anak bangsa kita juga hidup di dalam persaudaraan yang penuh kasih. Amin. Dan sekali lagi saya berdoa, saya mendorong setiap kita jemaat, kita community khususnya. Yuk kita praktek, karena kasih itu sudah dicurahkan. Karena di dalam Matius 24 ayat 12 katakan apa? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hari-hari ini ada begitu banyak hal. Saya sudah khotbahkan ayat ini. Kedurhakaan itu bukan saja bicara tentang apa yang terjadi di luar, tapi karena kita nggak taat kepada hukum. Itulah kedurhakaan. Tapi sekali lagi saya mendorong setiap kita akan menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan, sehingga kita bisa menyalurkan kasih yang sudah
dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Karena seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, khususnya ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini hari-hari yang akan kita lewati. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita melalui momen Natal ini. Jangan menjadi manusia yang mencintai dirinya sendiri, egois. Karena ego itu adalah tabiat dasar dari dosa. Saya sudah pernah jelaskan dari Mazmur 51 ayat 5, bagaimana seorang bayi itu dikandung di dalam kesalahan dan dilahirkan di dalam dosa. Buktinya apa Bapak Ibu? Nggak ada seorang ibu waktu gendong bayinya terus ngajarin gini, nah kamu nanti pelit nah ya, kalau kamu punya makanan jangan bagi orang. Ada ibu-ibu seperti itu? Nggak ada. Nah nanti kalau kamu papa beliin mainan, kamu jangan kasih ke teman-temanmu ya. Ada yang ngajarin kayak gitu? Nggak ada. Tapi coba perhatikan anak-anak yang berusia mungkin mulai 1 tahun, sudah mulai bisa bersosialisasi. Ketika dia asik main, tiba-tiba ada teman sebayanya, apa yang dilakukannya? Nangis, langsung sembunyiin mainannya. Ketika diminta, minta, boleh. Egois itu tabiat dasar dosa. Nah hari-hari ini akan ada begitu banyak orang seperti itu. Tapi saya berdoa tidak ada satupun jemaat Bita Community yang seperti itu, amin. Karena sekali lagi yang pertama tadi apa? Karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup kita, amin. Kasih Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Yuk sama-sama katakan, kasih. Mos anak muda nggak tahu lambang ini. Kasih Allah sudah dicurahkan dalam hidup saya. Oke? Sekali lagi. Kasih Allah sudah dicurahkan dalam hidup saya. Yang jadi masalah sekarang adalah kehendak kita. Apakah kita mau menyalurkan kasih Allah itu kepada orang lain yang membutuhkan kasih Tuhan? Dan sekali lagi ada begitu banyak penghalang. Saya nggak tahu secara pribadi apa yang penghalang. Tapi paling tidak ini salah satu benda yang hari-hari ini menurut saya jadi penghalang yang sangat-sangat amat. Ada yang mau ini? Karena sebenarnya alat ini dipakai untuk apa Bapak Ibu? Telepon pada awalnya kan dibuat sebagai alat komunikasi supaya yang jauh jadi dekat. Tapi realitanya sekarang yang dekat jadi jauh. Nah, yang ketawa itu pelakunya. Yang dia nggak punya iPhone kayak saya. Nah, dibayarin kapan punya iPhone yang enggak? Nah, punya iPhone nggak salah Bapak Ibu, punya Android nggak salah Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, pertanyaannya berapa jam Anda habiskan waktu dengan yang namanya Android sebandingkan dengan waktu bersama Tuhan, keluarga, dan belajar atau bekerja. Dan saya terus menjaga hati saya sampai hari ini untuk tidak terikat dengan yang namanya Android. Di situ ingat kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan Bapak Ibu. Artinya nggak salah Bapak Ibu punya Android. Saya sudah hampir 5 tahun khotbah nggak pernah bawa Alkitab lagi. Karena bagi saya Android sangat membantu saya untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan beberapa malam yang lalu, hampir jam 1 malam, saya tantang orang terima Yesus lewat video call Bapak Ibu dari Medan. Jadi kita harus mengendalikan. Bukan kita yang dikendalikan menjadi penghalang. Hubungan suami istri jadi renggang gara-gara HP. Orang tua anak jadi renggang gara-gara HP. Saudara bersaudara harusnya Natal kayak gini yang jauh bisa teleponan, video callan. Bahkan dengan sahabat-sahabat kita bisa pakai. Tapi sekali lagi ini hanya salah satu contoh apa yang menjadi penghalang. Tapi satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang keempat khususnya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ngomong kanan kiri, kalahkan dunia maya itu. Hari-hari ini begitu banyak orang yang lebih eksis hidup di dunia maya daripada hidup di dunia realita. Betul atau betul Bapak Ibu? Di dunia maya gak ada jiwa yang dituai Bapak Ibu. Berselancar aja, surfing aja setiap hari kerjaannya. Gunakan untuk menjangkau jiwa. Praktekkan kasih yang sudah
dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Karena Yohanes pasal 13 ayat 34 katakan apa? Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dan sekali lagi saya percaya saya sedang berdiri di depan jemaat yang taat kepada perintah. Amin. Karena bicara tentang perintah itu bukan seperti undangan yang boleh datang, boleh enggak, boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi yang namanya perintah itu suka enggak suka, mau enggak mau harus dilakukan. Dan sekali lagi seperti 1 Petrus 1 ayat 22, oleh karena ketaatanmu kepada kebenaran. Di satu sisi ketika kita taat kepada kebenaran, maka kebenaran itu akan memurnikan jiwa kita. Pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita itu akan terus-menerus dimurnikan dari hari ke hari. Dan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan apa? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita praktek kasih yang sudah diberikan dalam hidup kita. Gampang bicara tentang kasih. Baca nanti di rumah 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Terus apa? Murah hati. Dia tidak cemburu. Pertanyaannya kan gini Bapak Ibu. Kenapa yang pertama itu sabar? Kenapa yang pertama sabar? Murah hati mah gampang. Murah hati kan memberi kan prakteknya. Ya kan? Nggak cemburu. Apa sudah tua juga nggak boleh cemburu. Tapi kenapa sabar? Sabar bahasa Inggris itu long suffer. Penderitaan panjang. Berapa banyak suami istri yang kau menderita sepanjang pernikahanmu karena harus sabar menghadapi pasanganmu. Tapi ingat, kasih itu sabar. Kalau ikut keinginan daging, kehendak daging rasanya tapi kita mau taat pada kebenaran, mempraktekkan kasih. Mulai lagi dari rumahmu, starting from your home Bapak Ibu. Karena saya percaya setiap kita bisa. Saya mau minta anak saya, Michelle dan Matthew, maju ke depan. Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah ilustrasi untuk memudahkan Bapak Ibu. Oke? Oke, Michelle punya uang? Enggak. Kalau Papa suruh kasih Dedek uang, punya enggak? Enggak bisa. Nah, kalau gitu sekarang Papa kasih uang. Nih. Jangankan dompet Bapak Ibu, pin ATM saya aja dia tahu. Jadi kapan dia mau Shopee, mau mana dia tinggal, Pak, HP. Karena seluruh sudah saya serahkan atas kendali dia. Karena di rumah saya, semua handphone saya tinggal letak. PIN HP juga silakan dibuka, PIN ATM juga silakan, mau transfer silakan, yang penting lapor. Nah, kebenaran yang pertama tadi saya katakan bahwa kasih Allah itu sudah dicurahkan. Boleh angkat dompetnya? Sudah dikasih. Kalau tadi disuruh mengasihi, memberi, mana bisa, karena dia belum punya. Tapi sekarang dia sudah diberi. Dan sekarang saya memberi perintah, Michelle, kasih Matthew uang. Bisa? Matthew bilang apa? Terima kasih. Kadang Matthew jengkelnya enggak? Iya. Bikin susah hati enggak? Tapi kenapa Michelle mau Papa suruh? Karena disuruh. Karena taat. Nah sama Bapak Ibu, kebenaran pertama Tuhan sudah beri kasih kepada Bapak Ibu. Ingat tadi? 1, 2, 3. Kasih Allah sudah dicurahkan dalam hidup saya. Nah terus Tuhan suruh bilang kasih perintah apa tadi? Saling mengasihi. Bisa nggak Bapak Ibu mengasihi? Bisa. Karena sudah ada kasih A. Dan kasih itu yang pertama tadi apa? Sabar. Ngomong kanan kiri. Sabar. Memang sabar itu long suffer. Menderita panjang. Tapi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mempraktekkan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Amin. Oke, terima kasih.
Tuhan memberkati, mari kita praktek kasih, bawa pulang. Terima kasih Miss Matthew. Nah jadi Bapak Ibu, gak ada alasan bagi setiap kita kok gak bisa mempraktekkan kasih Allah, kasih agape, kasih tanpa syarat. Mulai saja dari pertama, sabar. Ngadepin suami sabar, ngadepin istri sabar, ngadepin orang tua sabar, ngadepin anak sabar, ngadepin tetangga sabar, ngadepin teman kerja sabar. Supaya dimanapun kita ada, kasih Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Ngomong, masa kalah sama bocah dua itu? Mereka aja bisa saling memberkati, bisa saling memberi kasih. Oke, saya undang pemain musik dan WL Singer. Kita mau sama-sama naikkan sebuah pujian kasih dari surga. Dan saya percaya sekali lagi bukan saja kasih dari surga itu mengalir terus di tempat ini saja, tapi di dalam rumahmu, di dalam hidupmu. Dan mari biarlah kasih itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekelilingmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku, mengalir, kasih dari tempat tinggi, ya, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Melalui momen Natal ini saya mau mengingatkan bahwa kasih Tuhan itu sudah ada dalam hidupmu. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah ada habisnya. Kalau hari ini engkau mengalami sebuah hubungan yang rusak karena kau rasa udah gak sabar dengan seseorang, biarlah melalui pujian ini kau diingatkan dan melalui khotbah ini kau diingatkan bahwa kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidupmu. Kasih Allah itu terus mengalir dalam hidupmu. Yang Tuhan mau adalah kehendakmu, ketaatanmu. Seperti Yesus 2000 tahun yang lalu dia taat pada kehendak Bapa. Semua karena kita. Hari ini biarlah kita juga tunduk dan taat pada kehendak Bapa. Sekali lagi kalau ada di antara engkau yang hari ini hubunganmu mungkin terpisah dengan seseorang karena kau rasanya kasih sudah habis sudah kesabaranku Pak ngadepin dia Pak. Tapi bila melalui momen Natal ini dengan pujian ini, alirkan kasih itu, doakan orang-orang tersebut. Sembari singer WL naikkan pujian ini, saya beri waktu bagi Bapak Ibuku berdoa secara pribadi dan doakan orang-orang yang mungkin hari ini sedang terpisah hubungannya dengan engkau. Mungkin masih satu rumah, bisa saja Bapak Ibu. Mungkin masih saja ada tali persaudaraan, tapi sesungguhnya di hatimu sudah terputus. Tapi melalui momen hari ini, mari berdoa untuk mereka. Katakan, Tuhan, aku mengasihi dia seperti Engkau mengasihi aku. Kasih dari tempat tinggi, ya, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir
mengalir memenuhi hidupku. Melalui momen Natal ini saya mau mengingatkan bahwa kasih Tuhan itu sudah ada dalam hidupmu. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah ada habisnya. Kalau hari ini engkau mengalami sebuah hubungan yang rusak karena engkau rasanya udah gak sabar dengan seseorang, biarlah melalui pujian ini kau diingatkan dan melalui khotbah ini kau diingatkan bahwa kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidupmu. Kasih Allah itu terus mengalir dalam hidupmu. Yang Tuhan mau adalah kehendakmu, ketaatanmu. Seperti Yesus 2000 tahun yang lalu dia taat pada kehendak Bapa. Semua karena kita. Hari ini biarlah kita juga tunduk dan taat pada kehendak Bapa. Sekali lagi kalau ada di antara engkau yang hari ini hubunganmu mungkin terpisah dengan seseorang. Karena engkau rasanya kasih sudah habis sudah kesabaranku Pak ngadepin dia Pak. Tapi biarlah melalui momen Natal ini, dengan pujian ini, alirkan kasih itu, doakan orang-orang tersebut. Sembari singer WL naikkan pujian ini, saya beri waktu bagi Bapak Ibu engkau berdoa secara pribadi dan doakan orang-orang yang mungkin hari ini sedang terpisah hubungannya dengan engkau. Mungkin masih satu rumah bisa saja Bapak Ibu. Mungkin masih saja ada tali persaudaraan, tapi sesungguhnya di hatimu sudah terputus. Tapi melalui momen hari ini, mari berdoa untuk mereka. Katakan, Tuhan, aku mengasihi dia seperti engkau mengasihi aku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, ya amin. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Kasih yang sudah engkau curahkan dan kau nyatakan 2000 tahun yang lalu ketika engkau turun ke dalam dunia. Dan kami percaya kasih yang sama yang sudah engkau curahkan dalam hidup kami. Kasih yang tidak akan pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu itu terus mengalir memenuhi hidup kami dan tidak berhenti pada kami. Tapi biarlah melalui kami Tuhan, ada banyak orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, sehingga mereka juga mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami memulai praktek dari rumah kami, suami, istri, orang tua, anak, bahkan bertetangga satu dengan yang lain, dengan rekan kerja, bahkan dengan siapapun. Biarlah Engkau dipermuliakan. Biarlah momen Natal ini Tuhan kami diingatkan, Engkau yang adalah kasih, Engkau datang untuk kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selagi selamat Natal, Tuhan memberkati. Di antara kita baru pertama kali hadir, boleh kalau lambaikan tangan. Ya, kalau ada, oh ya, sebelah kanan saya ada ya. Selamat datang Su. Ya, selamat hari Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin Bapak Ibu. Nanti pas keluar mohon pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Jaga jarak karena memang tim gugus lagi menjaga kita dengan baik. Jadi kita boleh dukung sama-sama.
Ya, terus info buat kita tanggal 1 ibadah awal tahun hanya 1 kali jam 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Oh ya, besok hari Minggu ibadah seperti biasa jam 8, jam 11 dan jam 5 sore. Gate seperti biasa juga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada kami, di mana Tuhan Engkau telah memberikan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mulai praktekkan ya Tuhan dalam pernikahan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, lingkungan kami ya Bapak, sehingga hidup kami menjadi berkat ya Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Heri menyampaikan firman-Mu, berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya ya Bapa di surga. Hikmat urapan daripada-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Bahkan setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir di pagi hari ini, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Bapa, memberkati keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Segala rencana mereka dalam hari-hari ini Engkau Allah menyertai, menguatkan mereka ya Tuhan Yesus, sehingga kehidupan mereka senantiasa dipenuhi dengan kasih-Mu, sehingga mereka dimanapun berada menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Hamba berdoa juga ya Tuhan, ya setiap persembahan yang dibawa di pagi hari oleh Sang Jemaat-Mu, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Kau sendiri membalaskannya kepada kami. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau senantiasa setia mendengar firman dan melakukannya di pagi hari ini, dan mempraktekkan kasih dari Kristus dalam hidupmu kepada banyak orang, maka diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah nikah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu dengan orang lain, sehingga hidupmu menjadi berkat dimanapun engkau berada. Diberkatilah anak dan cucumu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Terimalah berkat ini yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya dan menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. Tetap jaga jarak ya, pelan-pelan saja. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat